Halo teman-teman, kembali lagi di Kita Kini Podcast bersama gue Adi Manggara. Gimana kabar kalian? Baik kan? Kalau lagi gak baik juga gak apa-apa, namanya juga hidup. Jangan terlalu dipaksain. Hal buruk tuh kadang gak selalu bisa dihindari. Jadi itu sebabnya kita mesti mulai melatih diri supaya semua bisa kita hadapi. Dan episode kali ini terinspirasi dari orang-orang yang terus bersikap meskipun selalu gak dianggap. Dan untuk orang-orang yang masih terus berprinsip walaupun selalu ditempa gosip. Menerima kritikan dari orang lain tuh emang gak mudah. Apalagi kalau kritik itu disampaikan dengan gak semestinya. Mungkin ini salah satu bagian dari konsekuensi hidup bersosial. Tapi kita gak perlu terlalu khawatir, karena ada beberapa cara menghadapi kritik agar kita bisa menanggapinya secara positif dan kesehatan mental kita tetap terjaga. Mendapatkan kritik dari orang lain emang gak enak sih, meskipun ada beberapa kritik yang sifatnya membangun. Tapi menerima komentar dari orang lain, apalagi mengenai kelemahan kita, itu gak mudah banget. Apalagi kritikan yang jelas-jelas kasar dan cenderung menghina. Tapi walau bagaimanapun, kritik merupakan bagian dari hidup yang kadang-kadang gak bisa kita hindari. Nah, supaya gak kena mental dan mental kita tetap sehat, mungkin kita perlu belajar dari 5 tips ini untuk menghadapi kritikan dari orang lain. Yang pertama, tahan godaan untuk balas kritik. Ketika dikritik orang lain, wajar aja kalau kita ngerasa seolah-olah kayak diserang. Imbasnya kita tergoda untuk menyerang balik orang yang mengkritik kita. Tapi, membalas kritikan dengan mengkritik balik hanya akan membuat kita seperti anak kecil dan memperkuat anggapan bahwa kritikan itu emang pantas buat kita. Selain itu, membalas kritikan dengan mengkritik balik juga kayak buang-buang waktu aja gitu. Seharusnya kita bisa manfaatin waktu kita untuk introspeksi diri atau evaluasi. Itu malah jauh lebih baik kan. Jadi tahan godaan untuk membalas kritikan, karena hal itu bisa memperparah konflik. 2, jangan terlalu baper sama kritikan. Nih, ketika mendapatkan kritikan dari orang lain, tuh kadang-kadang kita memproyeksikan ketidaknyamanan kita ke dalam kritikan itu, sehingga kita menanggapinya terlalu sensitif. Sederhananya gini, kita tuh ngelihat atau mengartikan kritikan dari orang lain jauh lebih negatif daripada maksud orang itu sebenarnya, karena kita memiliki rasa gak aman atau insecure. Contohnya, kita memang gak nyaman nih dengan rumah kita yang terlalu kecil. Lalu ketika ada seorang teman datang berkunjung ke rumah, terus gak sengaja ngomong, "Wah, enak ya, jarak dari kamar ke toiletnya deket." Langsung dari situ kita nganggap omongannya sebagai sindiran yang negatif. Padahal kalau kita nggak melibatkan rasa insecure kita, komentar itu mungkin akan biasa aja dan malah cenderung akan kita anggap sebagai bercandaan aja. Begitu juga dengan kritik. Seorang rekan kerja mungkin pernah ngasih kritik ke kita karena memang untuk kebaikan kita sendiri tujuannya. Tapi karena perkataannya nyinggung sisi insecure kita jadi menanggapi kritikan itu terlalu sensitif dan nggak bisa melihat sisi positifnya sama sekali. Jadi sebisa mungkin coba untuk mengesampingkan rasa insecure itu dan menelaah kritikan dari orang lain secara objektif dan positif. Yang ketiga, cobalah untuk memahami sang kritikus. Gini, bukan gak mungkin nih, yang terjadi adalah kondisi yang sebaliknya, yaitu bukan kita yang memiliki rasa insecure itu, melainkan orang yang mengkritik kita itu sendiri. Untuk sebagian orang mungkin mengkritik orang lain adalah satu-satunya cara mereka merasa lebih baik dari orang lain. Alasannya bisa jadi karena mereka merasa terancam dengan kelebihan dan kebahagiaan kita. Mereka nyoba untuk menjatuhin kita dengan terus-menerus menunjukkan kekurangan kita. Jadi kritikan semacam ini mungkin sulit untuk diterima, karena komentar itu memang ditunjukkan untuk menyerang rasa insecure yang jadi kelemahan kita. Tapi dengan memahami bahwa motif orang itu untuk mengkritik justru sebenarnya berasal dari kelemahan mereka, kita gak hanya bisa melindungi hati dan harga diri kita, tapi kita juga bisa membantu orang itu untuk mengatasi rasa insecure mereka. Tanpa memenuhi kebutuhan orang itu untuk merasa superior, kita bisa coba memberikan 1 atau 2 kata bijak atau nasihat lah yang bisa membantu meringankan kecemasan mereka. Nah, yang keempat, pikirkan kebenaran dari kritik itu. Tips menghadapi kritikan dari orang lain selanjutnya adalah
Cobalah pikirin bagaimana kalau kritik itu ternyata emang benar dan justru bisa untuk meningkatkan diri kita. Emang sih beberapa orang kadang-kadang menyampaikan kritik dengan cara yang salah dan gak semestinya. Tapi setelah kita udah berhasil mengontrol perasaan kita dengan baik, coba deh untuk mempertimbangkan kebenaran dari kritik itu. Daripada bereaksi dengan marah-marah, kita mungkin bisa berterima kasih sama orang itu karena manfaat dari kritikan yang udah mereka sampaikan. Kalau mereka nggak ngeritik, mungkin kita nggak tahu kelemahan kita di mana. Dan yang terakhir nih, buat resolusi. Setelah kita bisa menerima dan memahami kritik itu dan menilai bahwa kritikan itu benar-benar tulus untuk membangun, cobalah untuk membuat resolusi yang berguna untuk membuat perubahan atau mengatasi masalah. Sebaliknya, kalau kita menganggap kritik itu nggak pantas dan merusak, ya udah segera akhiri aja perdebatan dengan sopan. Tahan perasaan terlalu ingin berargumen untuk mengungkapkan perasaan kamu dan bertukar pikiran dengan mereka. Ada saatnya kita harus mendengarkan dan ada saatnya juga kita harus bicara. Sejatinya nih, kritik itu untuk membangun supaya kita bisa lebih baik lagi ke depannya. Terus berpikir positif karena kita cuma manusia yang gak sempurna. Mari kita bangun channel ini dengan cara subscribe channel ini. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan klik like. Dan kamu juga bisa follow Instagram kita di @kitakini_22. Akhir kata, terus semangat menjalani hari-hari yang gak selalu baik. Tetap tenang menjalani hidup yang kadang-kadang berantakan. Karena semua tergantung kita, karena kita kini adalah kita nanti. Sampai jumpa lagi.